Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya, channel Baru Vlogger. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Teman-teman, kali ini dalam kesempatan ini saya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Saya akan berbagi tentang pengalaman saya agar channel kita bisa menghasilkan uang atau termonetes. Adapun langkah-langkahnya adalah termasuk diantaranya di sini yang saya tahu, atau mungkin nantinya ada langkah-langkah yang lain yang perlu dilengkapi atau sebagai kelengkapan langkah. Di sini ada 4. Pertama adalah channel kita atau akun kita terverifikasi dengan akun AdSense Google. Jadi kalau kita ingin dapat penghasilan dari YouTube, maka kita harus verifikasi akun AdSense kita ke Google. Jadi melalui tahapan verifikasi, tidak langsung atau tidak lantas saat kita punya channel, kita bikin channel, pada akhirnya video kita ada iklan, tahu-tahu di rekening kita masuk penghasilan dari YouTube. Tidak, adalah proses awal kita verifikasi AdSense Google. Untuk tahapan berikutnya adalah sebagai syaratnya kita sudah sampai pada 4000 jam tayang. Artinya video kita sudah dilihat dengan akumulasi data, yaitu terhitung 4000 jam tayang dalam 12 bulan. Ini juga sebagai syaratnya, artinya kalau belum mencapai angka tersebut maka kita tidak akan mendapatkan gaji dari YouTube. Lebih mudahnya, kita tidak akan mendapatkan gaji atau belum mendapatkan gaji dari YouTube selagi belum mencapai angka 4000 jam tayang. Nah, semisal kalau ini tidak terpenuhi bagaimana? Ya tetap sampai kapanpun, jumlah video kita berapapun, kalau masih belum sampai angka tersebut atau jumlah tersebut, maka tetap tidak akan dapat gaji dari YouTube, karena sebagai prasyarat awal adalah mencapai angka tersebut. Syarat yang kedua adalah kita sudah mencapai 1000 subscriber. 1000 subscriber ini adalah kita prosesnya bertahap. Dari kita awali yang paling kecil adalah 1 subscribe, berurutan terus sampai kemudian jumlahnya 1000 subscribe, baru kemudian kita termasuk terpenuhi, sudah menjadi syarat untuk kemudian channel kita atau akun kita verifikasi di akun AdSense dan kita bisa mendaftar sebagai mitra YouTube. Artinya kalau kita sudah terdaftar sebagai mitra YouTube, maka kemudian kita akan bisa dapat penghasilan dari YouTube itu. Adapun yang keempat adalah hindari komentar spam. Komentar spam ini adalah biasanya sifat karakternya komentar ini pendek, atau komentar ini yang seakan dibikin oleh server, bukan seseorang yang melihat video kita, seseorang yang menikmati video kita dengan durasi yang panjang, lalu bersamaan itu mereka menulis komentar, yang komentar itu memang menjurus pada nilai-nilai yang terkandung atau makna-makna yang terkandung yang dimaksud dalam video tersebut. Jadi intinya nyambung antara video yang ia lihat dengan komentar yang ia tuliskan pada kolom komentar, itu nyambung. Tapi kalau biasanya itu pendek, misal contoh suatu kata, oke bos, gitu ya,
itu mungkin biasanya sama YouTube dianggap seakan itu adalah komentar spam, artinya komentar yang tidak berguna atau pada akhirnya dianggap spam oleh YouTube. Teman-teman semua, dalam kita membuat channel, 4 hal ini patut kiranya kita upayakan ya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kita upayakan, kita tidak bisa mengelak apa yang sudah menjadi syarat. Semisal kita menawar juga tidak bisa, karena ini sudah menjadi syarat semua YouTuber. Semisal kita nggak berkehendak ingin menawar dengan syarat yang lain juga tidak bisa, karena ini sudah merupakan kebijakan dari YouTube. Jadi intinya kalau kita ingin jadi mitra YouTube, maka seakan satu pihak kita harus patuh dengan aturan mereka, dengan aturan yang mereka tentukan. Kita tidak bisa atau tidak boleh membuat aturan sendiri. Adapun kalau kita punya sifat kritik terhadap YouTube, itu boleh, tapi melalui ada prosedurnya sendiri. Kritik yang membangun untuk sebagai sebuah kemajuan YouTube di masa depan atau masa saat ini, sebagai peningkatan pelayanan, ada juga di kolomnya. Teman-teman semuanya, jadi YouTuber adalah jangan kita melulu untuk dapat penghasilan jadi YouTuber dari YouTube untuk tahapan awal, karena hal itu bisa kita menjadi seakan nggak berdaya saat keadaan yang kita sudah makian hari subscriber kita tidak bertambah atau bertambah hanya dengan hitungan 1 atau 2 subscriber. Tapi anggaplah kita menjadi YouTuber adalah sebagai sebuah hobi bikin video atau hobi memvisualisasikan keadaan kita, gerak-gerik kita, bicara kita aplikasikan, kita visualisasikan dalam sebuah video agar kita punya kebiasaan public speaking. Artinya kita tidak mudah grogi, kita tidak takut saat kita berinteraksi atau bercakap dengan pihak lain. Pihak lain ini yang bisa jadi audien itu berada di depan kita, atau audien itu adalah sebagai penonton sebuah video atau sebuah tayangan. Teman-teman semua, sebagai YouTuber pemula adalah perlu kita untuk selalu punya sifat sabar. Setelah tadi di awal saya menguraikan syarat menjadi YouTuber terdiri dari 4, ini adalah sifat yang perlu dimiliki sebagai seorang YouTuber. Sabar ini karena menjadi YouTuber adalah butuh proses yang panjang, tidak hanya 1 bulan 2 bulan, melainkan ada yang bertahun lamanya. Jadi menjadi YouTuber ini tidak instan, tidak saat kita emosional belaka, kita gertak, besoknya selesai sudah, setelahnya itu sudah nggak ada lagi, tidak. Melainkan berkesinambungan dari awal sampai terus, tidak terbatas. Tentunya kita harus punya sifat sabar, karena saat kita tidak sabar, maka yang terjadi adalah kita mungkin akan mengakhiri perjalanan kita sebagai YouTuber untuk kemudian kita akan berupaya atau beralih ke tujuan lain. Mungkin ya intinya karena tidak sabar, ya cukup sampai di sini saya jadi YouTuber, karena ya saya anggap tidak prospek untuk masa depan saya. Kembali pada tetap kita berpedoman punya sifat sabar saat kita menjadi YouTuber pemula adalah karena perlunya sifat itu kita tanamkan dalam diri kita untuk
agar bisa kita menggapai apa yang kita tujukan, apa yang kita cita-citakan di masa mendatang, kita berhasil sebagai seorang YouTuber. Teman-teman semua, sebagai YouTuber ini adalah saat ini, era digital ini adalah termasuk juga profesi menjanjikan. Profesi menjanjikan selain kita enjoy untuk melakukannya, karena semakin kita rajin untuk bikin video, maka keadaan kita, gaji yang kita terima bisa kian hari bisa berkembang tanpa harus kita berupaya lebih, dalam artian dari berbagai macam sudut kita upaya tidak, melainkan fokus pada satu, yaitu bikin video, menyempurnakan video dengan optimal, maka penghasilan yang akan kita dapat akan bisa meningkat dengan sendirinya. Jadi satu upaya yang kita upayakan dengan fokus itu sudah bisa menjadikan sebuah peningkatan, lebih-lebih dalam income kita sebagai YouTuber. Jadi tidak perlu terus pada akhirnya kita butuh bantuan ini, butuh bantuan itu, butuh alat ini, butuh alat itu semisal, tapi tanpa kita ada kemauan yang tinggi. Teman-teman semua, dari sini, dari uraian saya ini, semoga bisa menjadikan sebuah pengalaman, sebuah ilmu, sebuah motivasi bagi khususnya saya sendiri sebagai YouTuber pemula dan umumnya bagi teman-teman semuanya. Kita saling sharing, kita saling mensupport agar kita sama-sama bisa melangkah ke depan, bisa sama-sama menjadi berjaya bersama YouTube. Dan akhirnya dari saya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Bila memang percakapan saya kali ini banyak mengandung manfaat, banyak mengandung ilmu, share sebanyak-banyaknya. Pada akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Dan akhirnya pula saya akhiri, salam sukses YouTube.